Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu untuk sistem ekonomi terpimpin. Jadi untuk sistem ekonomi terpimpin itu merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Di sini bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin itu ada beberapa ya. Jadi ada nasionalis perusahaan Belanda, kemudian adanya pembangunan nasional semesta berencana, dan di sini ada pengorganisasian perusahaan swasta. Kemudian kita lanjut untuk DPN atau Dewan Perancang Nasional, itu dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959. Dasarnya apa untuk membentuk sebuah Dewan Perancang Nasional? Dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Ya, kemudian di sini berubah ya pada tahun 1963. DPN itu berganti namanya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau biasa yang disebut dengan Bappenas, dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, kita lanjutkan untuk devaluasi mata uang rupiah. Jadi ditetapkannya itu pada tanggal 24 Agustus 1959 dan dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK. Kemudian bentuknya itu adalah mata uang pecahan bernilai Rp500 itu berubah menjadi Rp50. Kemudian mata uang pecahan bernilai Rp1.000 berubah menjadi Rp100. Kemudian di sini ada mata uang pecahan 100 ke bawah ya, tidak didevaluasi. Kalau untuk yang pecahan 100 ke bawah. Kemudian lanjutnya kita menekan laju inflasi. Dasarnya apa untuk menekan laju inflasi itu? Dasarnya adalah peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk membekukan semua simpanan pada bank-bank. Kemudian menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah. Kemudian lanjutnya menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Deklarasi ekonomi. Jadi untuk deklarasi ekonomi itu dirumuskan oleh Panitia 13 ya, yang diresmikan siapa? Diresmikan Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 ya, kemudian itu disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan atau biasa yang disebut dengan peraturan 26 Mei. Kemudian prioritas deklarasi ekonomi. Kira-kira prioritasnya itu di sini adalah mendorong usaha swasta, kemudian memperbesar produksi perolehan devisa, kemudian memberikan insentif kepada pihak penguasa swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Mengapa dalam perkembangannya itu mengalami kegagalan? Ya, karena pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari IMF, International Monetary Fund. Ya, kita lanjutkan untuk dana revolusi. Dasarnya apa? Dasarnya itu adanya Instruksi Presiden Nomor 018 Tahun 1964 dan Kepres Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964 yang diperolehnya itu dengan cara devisa kredit jangka panjang. Ya, kemudian digunakannya itu untuk apa saja? Digunakannya itu untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden atau proyek mercusuar yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Oke, jadi akan saya bacakan sebuah kesimpulannya dari sistem ekonomi demokrasi terpimpin ya. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun itu mengikuti ekonomi terpimpin ya, sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Jadi di mana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat.
Yang pertama, adanya pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional, ada Bappenas ya, untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya. Maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional Bappenas pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggotanya itu berjumlah 50 orang. Kemudian yang kedua, adanya penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Tujuan untuk devaluasi itu sendiri adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, kemudian untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga, adanya kenaikan laju inflasi. Latar belakang meningkatnya laju inflasi itu adanya penghasilan negara merupakan devisa dan penghasilan lainnya yang mengalami kemerosotan. Kemudian nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Upaya likuidasi itu semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja itu tidak berhasil. Kemudian penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan. Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan itu tidak memberikan banyak pengaruh. Selanjutnya, penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk poin yang keempat, adanya DEKON, Deklarasi Ekonomi, yang tujuan utamanya itu adalah dibentuk DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara yang terpimpin. Kemudian untuk poin yang kelima itu untuk meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia itu hidup di bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya itu digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku atau barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Untuk kebijakan lain dari pemerintah itu poin yang ke-6. Kemudian untuk poin ke-6, kebijakan lain pemerintah, yaitu yang pertama ada pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTE dan Kesatuan Operasi atau KESOP, dikeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi dalam usaha perdagangan. Kemudian yang poin kedua, adanya peleburan bank-bank negara. Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral sehingga didirikan bank tunggal milik negara berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 1965. Oke, kita pelajari selengkapnya tentang kehidupan ekonomi pada masa terpimpin di buku yang sudah kalian beli. Ya, hanya itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.